Nah, di depan. Bentar ya, nih. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang tadi aku udah kasih tahu ke kamu, udah spill ke kamu, Rifki Minov malam ini bakal ngobrol dengan satu band di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku udah terhubung by Zoom sama satu member bandnya, ada Mas Adef. Selamat malam Mas Adef. Selamat malam, RRI Solo. Mas Adef gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Mas Adef nih kan salah satu member dari band Ya, yang penyebutannya ini Kudaiva atau Cudaiva nih Mas Adef. Sebelumnya aku mau tanya takut salah sebut. eh, nyebutnya Hudaifa. Oh Kudaiva. Hudaifa. Kudaiva Mas Adef. Hudaifa. Oke. Kudaiva ya Mas Adef Tapi ya. ini Kenapa? bukan band ya, ini project solo sih. Oh gitu. Ini berarti Mas Iya, Adef sendiri. jadi sebenarnya awalnya emang gue yang menentukan gitu. Maksudnya warna musiknya seperti apa. Karena kan gue kan bisa main gitar juga ya, bisa main piano juga. Terus Oke. kebetulan emang di project ini gue main drum. Jadi di album ini gue emang hampir semua tuh gue ada nyanyi juga. Jadi nggak, memang sih ada vokalis utama, ada main gitar utama juga ada. Karena kan kita berapa minggu yang lalu kan ada launching album ya. Di Oke. launching album itu kita main memang ada orang-orangnya, main gitar ada, main bass ada gitu, yang Mhm. nyanyi ada. Cuma di project ini mungkin awal-awalnya maksudnya kayak bikin gaet, bikin awal-awal menentukan musiknya tuh gua gitu. Jadi ya bisa dibilang ini kayak project solo lah gitu. Karena gue banyak berkontribusi gitu. Oke, baiklah. Banyak berkontribusi Mas Adef ya. Berarti ini project Kudaiva Ya, yang dibentuk sama Mas Adef ini berjalan berapa bulan apa berapa tahun Mas? Udah lama nih? sebenarnya dari tahun 2021 ya. Jadi awal-awal itu emang kita emang ada kayak bikin demo-demo ya karena pandemi kan. Jadi kita melempar materi ke teman-teman di daerah waktu itu kolaborasinya antar daerah dulu. Jadi makanya ada versi Dayak, Oh, terus versi Minang, versi Bali, terakhir tuh versi Betawi. Jadi bikin sudah info konspirasi version apa nih Bali version gitu-gitu. Nah, cuma pas di apa di tahun ini tahun 2023 tepatnya sih tahun 2022 ya gue pengen hmm. bikin album orang-orangnya di sini aja dah makanya jadi gue lebih fokus ke sini sih yang di Jakarta dulu. Ini berarti inisiasinya dari Mas Adef juga, terus aransemennya juga dari Mas Adef juga begitu ya? Ya bisa dibilang gitu sih kita yang kompos dan lain cuma gue kayak perlu orang satu orang kayak maksudnya dia kayak music director ya kayak kayak MD-nya ya mungkin kalau di radio kan ada tuh MD. Iya, Nah reading gue lebih journal banyak tuh. ke sharing ke dia, Mhm. Oh gitu. sharing ke dia gitu. Ini gimana nih? Oh, pakai gini-gini aja, gini-gini gini gitu. Jadi gue emang perlu satu orang buat mengarahkan gue gitu. Karena nggak mungkin gue kerjain semuanya sendiri tuh nggak mungkin gitu. Jadi gue harus perlu satu orang lah Oh, yang bisa mengarahkan. Jadi kadang-kadang tuh kita kan namanya bikin musik pengen egonya tinggi ya. oh Cuma iya, dia itu yang kayak nahan, lu jangan begini-gini. Jadi makanya jadi kayak bagus sih kita ada MD gitu. Jadi dia mengarahkan lah gitu. supaya nggak saling tinggi, egonya tetap ada penengah yang ngarahin gitu ya. Nah, paham kan? Oke oke baiklah. Ini dari Ya, 2021 Kudaiva jalan ya, Mas Adef. ya, Berarti project benar. aja bukan band, berarti pemain-pemainnya additional dong, additional player gitu. Iya, pemainnya additional player gitu. Jadi emang kita kalau pengen manggung ya nggak hire orang gitu. Oh Bisa gitu. jadi mungkin nanti someday mau pakai vokalisnya ganti aja yang lain, misalnya atau main bass gitu bisa. Kayak Hmm. main bass pun juga bisa. Nanti mungkin next event mau pakai yang lain dah gitu. Jadi kalau band kan kita kayak harus dia gitu kan. Kadang-kadang kan lihat waktu juga sih.
Kadang mereka tuh yang sibuk kerja dan sibuk ya banyak urusan jadi akhirnya nggak bisa ya udah. Makanya enaknya project solo gitu. Jadi nggak menentukan oh harus dia yang main dia nggak bisa udah ada gitu. Bunda Iva, nih asli mana nih Mas Adef? Kalau teman Pro 2 mau tahu nih, asalnya dari mana, aslinya dari mana, orinya dari mana nih? Ya kalau kelihatan dari Zoom kelihatannya ya mungkin gue ini kayak perpaduan antara Arab dan Indonesia. Jadi half blood Arab, half blood Indonesia gitu. Tapi dari Makanya kota, gue kalau ada pertandingan bola tuh agak males nonton gitu antara Indonesia dan Arab gitu. oh Jadi mau gue suruh dukung, milih tuh susah banget. mau dukung Indonesia tapi juga ada Arabnya. Tapi Iya nah, mendukung Arab dan Indonesia eh, aja gitu. ori dari kota atau kabupaten mana nih Mas? Kuda Iva nih. Kalau Jakarta sih Oh tempatnya. Jakarta. Mhm. Dari Jakarta. Nah Ya, genrenya nih Kuda Iva. Ngusung genre apa nih Mas Adef? oh iya, genrenya mungkin lebih ke metal kali ya. Cuma kita Metal. sih nggak yang metal yang distorsi yang berisik gitu, enggak sih. Cuma kita metalnya masih easy listening lah, bisa dengerin gitu. Makanya gue bikin lagu terakhir itu tuh kayak lahir hidup mati itu kan cuma piano sama vokal ya. Ya iya. Jadi kayak itu kayak rangkuman dari lagu dari satu lagu 8 gitu. Jadi makanya gue coba namanya ngasih warna. Coba deh kira-kira metal tuh selama ini orang kan mikirnya wah berisik nggak jelas asal bunyi gitu bla 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 bla. Cuma di sini gue coba metal kok bisa dinikmatin kok gitu. Oke. Intinya gitu sih. Metal ya. Ini teman Pro 2. Kalau Rifki Minov lihat by Zoom nih, looknya Mas Adef nih juga metal sampai ke sampo-samponya ya. Set gondrongnya sampai Metal melo total kayaknya. gondrongnya sampai ke dada loh. Gondrong banget ini. Ini tapi Panjangin rambut. udah gue cukur loh, udah gue cukur tuh. Oh Tuh, ini pinggirnya tadi doang yang lihat. dicukur. Iya, udah gue skin tuh. Udah Tuh kalau kayak lu lihat. matte shadow ya, pinggirnya doang yang dicukur ya. Iya, kalau enggak, waduh, rambut gue udah bener-bener Ngalahin itu, nggak tahu dah. ngalahin Luna Maya yang meranin Ngalahin gadis aslik rumah ya. Susana. Ya udah, ini Mas Adef, dari Ya, beberapa lagu Kudaifa ini ada satu lagu ya, yang pengen teman Pro 2 dengerin nih, Lahir Hidup Mati. Nih, iya, kita benar. habis satu lagu ini kita ngobrol lagi, Mas Adef ya. Siap, boleh, boleh. Oke, baiklah teman Pro 2 itu tadi dari Eh, ada aku ya. Lagi itu break. Wes, mulai lagi nih. Dijaga malam, jangan galau-galau malam-malam malam. Kebanyakan. Jangan galau malam-malam. Kalau malam-malam nggak boleh galau karena ada Rifki dan juga ada Mas Adef. Mas Adef. Halo, halo, halo. Nah, Mas Adef dari Kudaiva nih. Kita ngobrolin soal lagunya. Tadi Lahir Hidup Mati. Ini vokalnya Mas Ya, Adef nih atau additional player? gue yang nyanyi. Cuma kamera lu belum nyala deh. Oh iya, bener kamera aku belum nyala. Nih, Jadi gak bisa ngeliat muka lu. udah. Ah, muka gue biasa aja. Ya, Yuk, Mas Adef ya jadi lanjut. itu sih Gimana? gue yang ngisi vokal sih. Oh Makanya gitu. kalau denger lagu itu kan kayak mungkin kayak kayak baca puisi kali ya mungkin ya. Mm-mm, mm-mm, bener. Tadi Jadi kan banyak nggak yang kata-kata gitu. terus ada suara tangisan gitu, ada suara Benar. teriakan gitu kan kalau didengar itu kayak berasa kayak apa sih? Gimana? Bisa dibilang kayak pengungkapan gini sih, misalnya kita kan udah lahir nih, ya kan? Yuk, Kan lahir tinggal ke nungguin dunia. mati kan?
Iya sih. Kita tinggal nungguin mati. Iya, tujuannya untuk bersiap-siap itu dia nungguin mati ya. Nah, Terus iya. pesannya Jadi yang disampaikan? pesannya kayak gini loh, Nah, bahwa kita sebagai manusia nih, kita lahir nggak bawa apa-apa, pulang pun juga nggak bawa apa-apa. Jadi pesannya sih, jadi banyak orang berpikir, oh, kita hidup di dunia tuh tugasnya nyari duit, nyari duit. Enggak, bukan seperti itu. Itu karena sebanyak uang yang lo kumpul, lo mati juga kalau bawa kan gitu. Jadi itu sih yang mengingatkan kita bahwa ya kita tuh dalam berkehidupan tuh ada porsinya lah ya, nggak selalu harus kerja 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 dan nyari duit dan bla 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 gitu ya Ustaz. Bukan hmm, seperti itu sih. Jadi kita tuh ada, oh ada saatnya kita namanya misalnya ya apa ya, mesti kayak kita santai gitu, kita nikmatin hidup. Terus kita juga ya mungkin kalau lu beragama ya, ya pasti kalau lu Islam ya lu sholat gitu bla bla bla. Jadi emang semuanya tuh emang ada porsinya, nggak sekedar oh lo ngejar dunia aja cuma akhiratnya nggak lo kejar, atau lo sebaliknya. Jadi emang biar rata gitu. Jadi ini lagu kayak menceritakan kayak ya apa yang udah lu kerjakan di dunia gitu, nanti bakal ada hari di mana hari pertanggungjawaban ya. Maksudnya kayak kalau muslim mungkin ya nanti ada padang mahsyar gitu. Itu hari-hari di mana apa yang lo lakukan di dunia tuh bakal dipertanggungjawabkan gitu. oke, baik. Dalam sih sebenarnya. Makanya iya, makanya ada tangisan, terus tangisan yang bener-bener penyesalan. Wah, gila itu gue waktu nge-record itu tuh kayak susah banget tuh waktu itu disuruh nangis. Oh, yang nangis juga Mas Adef nih tadi. Suaranya pas lagi. Iya, tadi kan gue mikir, ah kayak kalau biasa aja begini kayak enggak deh. Harus ada suara tangisan terus teriak-teriakan. Jadi kayak penyesalan yang bener-bener lu udah nggak bisa baik lagi. Maksudnya kayak gini loh. Ya kalau mungkin ya lu pernah kan diputusin pacar, pernah kan? Ya, Pernah nggak sih pernah. apa enggak ya? Pernah. Pernah dong. Pernah kan? Pernah lah. Ya, iya dong. Ya Iya. Tom Cruise aja pernah diputusin ya kan. Pernah juga. Terus Ya, akhirnya ya ya, jadi kayak hmm, ya ya kayak lu diputusin pacar, ya udah sedihnya cuma bentar kan. iya. Atau mungkin lu kehilangan orang tua gitu, kayak gue kan dulu bokap gue meninggal gitu ya. Emang kita emang sedih dan nangis, cuma ini yang sedihnya bener-bener wah gila, gak bisa gak bisa kayak diungkapin deh. Makanya itu agak susah sih pas teriak-teriakan gitu, teriak-teriakannya bener-bener waktu itu gue inget banget lagi puasa-puasa tuh kayak gitu tuh ngelakuin itu tuh. Gitu. Dan rekamannya siang lagi, recordnya. Recordnya Iya, siang. Pas aus-ausnya, iya siang-siang terus lagi puasa. nangis. Iya makanya suruh suruh teriak-teriak, suruh nangis-nangis Tapi gitu. waktu itu aman ya puasa. Gitu. Aman. Aman, Malah aman. dapat kayaknya feelnya. Mungkin kalau nggak puasa susah kali. Oke, baik. Berarti mengingatkan hidup Ya, di dunia itu bakal ada batasnya dan nanti ada ya. waktunya ya kematian datang dan saat kematian datang itu materi gak dibawa gitu ya Mas Adef ya lagu ini. Yang dibawa ya selama lo hidup di dunia amal lo gitu kan. Ya, amal yang dibawa. Ya, gitu kan. Ya. Wah, ternyata dari genre metal gitu membuat lagu yang isiannya ini soal agama atau religi ternyata juga bisa ya Mas Adef ya. Saya kira cuman yang duniawi aja Bisa. gitu. Enggak. Malah kalau metal tuh lebih deep ya, lebih dalam sih kalau Hmm. ngebahas tentang kehidupan ya. Misalnya eh kayak mungkin kalau nanti dengar lagu-lagu Cudeva di Spotify itu ada beberapa kayak realita atau kehidupan yang banyak terjadi, kayak misalnya gue bikin lagu tentang eh, santet itu ada kan, itu kayak menceritakan tentang seorang wanita yang habis diputusin sama cowok gitu kayak sakit hati, dia ke rumah dukun santet gitu untuk namanya ya kan zaman-zaman dulu kan cinta ditolak dukun bertindak, kan ada istilah-istilah begitu kan. Iya bener sih. Ada istilah gitu. Dukunnya langsung yang Ya, eksekusi. Gitu. iya, jadi kayak bikin lagu tentang misalnya jalim, itu tentang seorang suami yang sering jalim pada istrinya, suka mukulin, tukang selingkuh, bla bla bla. Itu kan banyak terjadi ya maksudnya di kehidupan kita lah. Makanya gue ngangkat lebih ke situ sih, lebih ke wah lebih
enak nih kalau buat dijadiin musik gitu. Dan ternyata metal tuh pas gitu buat dijadiin kayak begitu gitu. Ada lagu ya teman Pro 2 jadi ini lagu-lagu Godiva nih. Ada lagu selain Lahir Hidup Ya, Mati. Tadi ada lagu yang udah disebutin sama Mas Adef ya. Ada Santet, ada ya. Zolim. Tapi ada lagi lagu yang judulnya serem-serem ya kayak Durhaka, Kiamat, Nah, ya, apa ya, eh, Iblis gitu kan. Ini berarti ya. kalau kayak kiamat gitu Hmm. akan menerangkan lagu itu nanti hancurnya dunia gitu pas kiamat gitu Mas Adef. Ya, kita kayak gini kan, kalau orang bilang, akhir zaman udah dekat ya, emang kita udah masuk akhir zaman sih. Jadi kan Hmm? secara kasat mata kita udah bisa lihat gitu. Maksudnya, oh yang tadinya ya orang kelihatannya, wah kayak ini dia baik-baik aja nih, dia kayak fine-fine aja nih. Tapi kayak kita kayak curiga gitu, ini orang ada something nih, pasti nggak mungkin ternyata ya begitu. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu tuh udah kelihatan sih gitu. Makanya kalau dibilang, oh kiamat ya emang udah dekat gitu. Tinggal kita prepare aja. Nggak- Lu Hmm. udah siap belum gitu? Wah, berarti semua lagu-lagu Kuda ini rata-rata remind ya. Remind untuk semua Yes, manusia bener gitu Rima. kan. Supaya nanti Ya, siap ada banyak pesan sih sebenarnya. siap untuk menyiapkan gitu kan hari setelah duniawi ini selesai kan gitu. Lewat lagu Kiamat ini ya berarti Mas Iya, Adit ya. bener. Oh gitu. Ya, bener. Terus kalau ini aku tertarik nih sama lagu yang judulnya Iblis. Ini nerangin macam-macam iblis gitu yang jadi pengganggu manusia di Ya, dunia ini. jadi sebenarnya kalau didengerin di backsound awalnya itu tuh, jadi kayak iblis kayak lagi pidato. Jadi gini loh, jadi pas di akhir semuanya ya, setelah ada surga dan neraka gitu kan, dan tiba-tiba orang-orang yang mengikuti iblis waktu di dunia, nah kan pada masuk neraka tuh bareng sama si iblis. Si Ya. iblisnya kayak pidato pas di neraka itu langsung. Nah di situ tuh gue bikin ada ngambil kayak dari surat lah, surat dari Al-Quran tuh yang menerangkan bahwa eh, makanya kata-kata gini, dia bilang sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian jalan yang janji yang benar, tetapi aku malah menyalahi ini. Jadi kayak dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah tuh iblis, cuma dia nggak mau nggak mau ngikutin perintah Allah, malah dia ngelawan terus ngajak manusia buat berbuat tidak baik, maksudnya ngelawan ke perintah Allah gitu ya. Terus di situ dia menerangkan bahwa kayak pidato gitu bahwa ya lu udah ngikutin gua gitu. Lu jangan nyalain gua dong gitu, salah sendiri lu kenapa ngikutin gua dulu di dunia gitu, kenapa harusnya jadi kayak lu udah ngikutin orang, mesti ngikutin sesuatu, ngikutin perintah, tiba-tiba orang itu kayak buang badan ke lu. Oh. Jadi beneran kan kayak begitu. Jadi Jadi emang makanya penyesalan yang hmm, wah gila gue ngikutin dia ternyata salah ya gitu nah selama itu. ini gitu. Ah iya benar. Akhirnya kan Nah, kena ya kena sebuah karmanya gitu kan. Orang di dunia harusnya ngikutin perintah Tuhan atau Allah gitu ya, malah ngikutin iya iya iblis atau syaitan gitu kan. iblis. Oh. Iya makanya jadi si iblisnya kayak di situ menceritakan dia pidato, dia Hmm. kayak "Lah, salah sendiri lo kamu nyalain gue nggak bisa nolong lo dan gue juga lu nggak bisa nolong gue." Jadi emang Hmm. udah udah ya kayak udah kayak lingkaran setan udah nggak bisa Ya. keluar gitu. Iya, ada Gitu. akibat karena berani menyekutukan Tuhan gitu. Ya, Isi lagunya begitu. gitu sih. Wah, sebenarnya isi lagunya berat-berat juga ya. Maksudnya ini remind aja. Berat ya. Ya. Dalam artian kalau Remind, pokoknya Heeh. remind ya. Remind kalau hidup tenang itu ya udah ngikutin perintah Tuhan aja. Kalau misalnya nggak ngikutin, ada akibat-akibat yang bakal dapetin. Yang udah tertulis kalau di Islam tuh di Al-Quran gitu ya Mas Adef ya. Iya, iya, benar. Wah, Gitu. emang dari Kudaifa ini dibentuk nih, Mas Adef. Lagu-lagunya ditujukan untuk memberikan pesan moral lewat lagu-lagu yang judulnya serem gitu, Mas Adef. Atau gimana gitu? Atau biar orang-orang ini benar-benar tobat nih kan? Santet, iblis, kiamat. Aduh, ngeri-ngeri ini. Ya sebenarnya kita apa ya ngasih sesuatu yang beda sih. Jadi sebenarnya kalau orang bilang
kok lagu lo serem-serem sih? Ya Hmm, emang ya ini sih emang kita ambil dari kehidupan kehidupan yang banyak terjadi, maksudnya realita gitu. Jadi dibalutnya dengan metal, jadi kayak dapet gitu. Mungkin kalau bukan metal, mungkin susah ya, karena kan ini kan deep ya, dalam ya. Gitu kita makanya. ngomongin tentang zalim, durhaka, kayak durhaka itu kayak ceritain anak yang mukulin ibunya, oh Oh, pokoknya meminta sesuatu lah gitu. Itu kan banyak terjadi ya, kayak oh seorang anak bisa ngebunuh orang tuanya pengen sepeda motor, itu kan banyak lah pokoknya hmm, gitu-gitulah. Makanya ya salah contohnya kayak waktu gue ke Padang kan, gue ngeliat batunya si Malin Kundang itu kan, mungkin tau lah legenda itu kan Malin. hmm, hmm. Itu kan emang bener-bener efek dari anak durhaka ya begitu nanti. Makanya jadi lagu-lagunya tuh ada sebab pada akibat yang tadi lo bilang. Jadi apa yang kita kerjain nih bakal lu nanti akibatnya seperti ini. Jadi emang ya pas sih kalau dibilang ini harus ada pesan moral, emang banyak pesan sih di sini gitu. Makanya pesannya yaitu itu tadi duniawi kalau mau dikejar kenceng-kencengan ya buat apa gitu kan. Remind aja. Habis ini kan ada fase lagi gitu kan. Ada fase setelah di dunia itu. Ya iya, ada kehidupan lagi. Kalau mungkin oh lu Islam pasti tahu lah, setelah kita mati itu ada kehidupan lagi di Iya. alam kubur ya, mungkin nanti kita ada di eh, padang mahsyar gitu, ada surga dan neraka, kan itu kan ada step-stepnya. Jadi oh malah kalau ngomong sama orang ateis dia nggak percaya gitu-gitu, karena dulu punya temen gue ateis, dibilang orang-orang hidup di dunia itu katanya cuma ya udah selesai hidup di dunia gitu, dia nggak ada percaya wah nanti seperti apa gitu gitu sih. Ya, semoga kalau udah dengerin lagu-lagunya Kudaifa langsung beriman gitu ya, Mas Adef ya. Kan Ya nggak mudah-mudahan percaya. habis denger lagu Daipa tuh ngambil wudhu terus sholat gitu. Wah, itu kalau yang muslim, kalau yang pokoknya langsung bertakwa dan beriman gitu ya. Padahal lagu Nah ini iya. cover tuh tidak selalu mengutarakan isiannya. Ternyata kan dari cover yang serem-serem nih, ada durhaka, ada santet, iblis, zolim, kiamat. Ini kan ternyata ada pesan-pesan yang disampaikan kalau semua yang dilakukan di dunia ini ada aturannya gitu loh. Kalau mau ngelanggar ada sebuah pertanggungjawabannya kan gitu Mas Adef. Tapi kalau ngomongin cover sih ya kadang orang lihat gini loh, oh covernya gondrong nih, metal Mm-mm. nih, wah Kan? jangan-jangan kriminal ya, Nah jangan-jangan itu. rampok lagi, jangan maling lagi. Lah iya. Ini kan tidak selalu mengutarakan isinya gitu kan. Ternyata isinya eh, membuat kita sadar lah, remind, diingatkan kalau kita ada aturan nih di dunia ini supaya mulus aja nanti fase setelah hidup di dunia. Ya itu tadi, semoga Ya langsung tapi gue pernah loh, terima. pernah ditolak gitu misalnya main di sebuah mall gitu. Dia Hmm. ngeliat gue, wah ini yang mau main. Jangan, ini ada satanik nih. Padahal ya belum tentu ya. Nah itu dia, jangan Nah langsung itu dia. menilai Makanya don't judge pihak. the book from the cover deh. Nah itu dia. Oke, Mas Adef, ntar kita Iya. lanjut lagi. Ya, Kita ke lagu dulu, boleh ya? siap. Teman Pro 2, Oke, kamu oke. masih simak ya obrolan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Rifki ngobrol sama Mas Adef dari Kudaifa ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita ke satu lagu dulu nih, teman Pro 2. Udah tisu dong. Basah kan aku. Tisu, tisu. Basah. Air, air. Oh, enggak. Kurang, oh, ini basah banget tuh. Ini ada tisu lagi.
Mana sih tumpah begitu? Sampai HP-nya jatuh. Sampai HP-nya jatuh. Ya bisa lah gue manjat. Gak usah semua. Nyala nih di record. Wis, udah mulai. Audio.
105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau malam-malam nggak boleh galau. Rifki Minov masih ngobrol barengan Mas Adef Kudaifa. Mas Adef, Hoi, ya, udah bawa halo. udah bawa stick drama aja nih. Emang emang ciri khas dari Kudaifa ini ya, teman Pro 2, selain Mas Adef juga ngisi vokal, tapi juga terlihat dari Mas Adef ngisi drum, alias Mas Adef juga jadi drummernya gitu ya Mas Adef ya. Ya, benar. Berarti semua lagu dari Kudaifa ini yang ngisi drumnya Mas Adef. Ya, Oh gitu. begitu. Terus Hmm. kalau additional player lainnya kayak misalnya gitar, bass itu bisa ganti-ganti ya Mas Adef ya? Nggak netep pakai satu gitu. Ya, kalau gitar tetap pakai teman gue itu ya. Jadi si Aden itu. Jadi dia emang bisa dibilang kayak ya gue kalau main harus ada dia. Sama kalau yang lain mungkin masih bisa lah gitu. Karena dia tuh kayak bisa dibilang ya tadi gue bilang kalau di dunia mungkin rekaman dia tuh MD gue. Jadi ya dia tahu apa yang gue mau gitu. Makanya terkadang kita emang nggak bisa sih namanya bikin solo tuh semuanya sendiri gitu tanpa ada orang yang bantuin gitu itu impossible. Jadi makanya gue percaya wah dia kalau dia kalau manggung dia aja dia yang main gitar gitu. Jadi gitu sih lebih Mhm. tepatnya gitu. Oke. Mas Adef, manggung terjauh Hmm. Kudaifa ini sampai mana? Kalau jadi sebenarnya ceritanya gini, gue sebelum bikin Cudaiva Konspirasi ini, gue emang udah sering main drum ya. Maksudnya main drum tuh kayak Hmm. kita klinik tuh kayak atau perform gitu, ngiring-ngiringin orang gitu, ngiringin penyanyi. Sebenarnya kalau manggung terjauh mungkin pernah main di mungkin kalau luar negeri Malaysia ya, baru Malaysia. Kalau terjauh Indonesia juga ada terjauh. Jadi maksudnya gini, kayak perbatasan antara Indonesia dan Malaysia itu juga jauh menurut gua. Karena Hmm. kita naik pesawat tuh transit ya. Terus udah gitu kita harus eh, jalan darat juga. Terus kalau diibaratin tuh udah ada jalur udara, jalur darat, jalur air. Wih. Ini kalau jalur air ngelewatin Iya. Saranjana nggak sih? Kan Jadi emang Saranjana tuh mesti naik katanya di air. speedboat gitu-gitu sih. Jadi emang daerahnya udah benar-benar pelosok gitu. Jadi Ya. akses juga ke sana juga emang jauh gitu. Hmm. Berarti Itu ada di terjauh di mana tuh? Kalimantan sih. Kalimantan. Sama Yaitu Malaysia. perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia Kenapa? itu di mana? Di Malaysianya waktu manggung di Malaysia. Di ini KK, Kota Kinabalu. Oh gitu. Iya. Buset. Tapi Oh, Ketawa juga sempat terus ya jadi dari KK terus Ketawa dari tahu ya bisa balik ke Indonesia kan ada nyebrang ya kayak border perbatasan gitu. udah sampai Gitu sana sih. aja ya. Terus Iya. bakal jadi band nggak nih, Mas Adef? Kan ini solo project nih. Bakal jadi band nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Lah, kenapa? Udah nyaman dengan progres yang Atau seperti ya, ini? gue mungkin tipe orang yang gak suka diatur apa gue seneng ngatur orang itu sih. Berarti emang seneng ngatur orang. Pengennya solo Ya project. kayaknya gue seneng ngatur orang deh. Jadi gue enak nyuruh-nyuruh lo bikin gini 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 gini. Gue pengen bisa punya musik gini nih ya. Hmm. Coba-coba lu bantuin gue gini ya. Gue lebih kayak gue lebih bener kan? Lu lebih gimana ya? Lebih seneng diatur orang lebih seneng ngatur orang? Lebih seneng ngatur orang kan? Kalau mau lebih senengnya ya ngatur sih. Tapi kan Iya makanya. kadang-kadang kan ada tuh pengen progresnya jadi band ya udah kita atur bareng gitu kan. Tapi emang pengennya kayak gini aja berarti ke depannya juga. Gini ya, maksudnya kalau band tuh terlalu banyak kepala ya. Misalnya Mm-mm. 3 kepala, 5 kepala itu, kita udah gini-gini, 3 kepala udah oke, 2 kepala kayak enggak. Terus nanti 2 kepala, jadi kayak gue pernah ya mau bikin album aja tuh sampai susah banget gitu, karena terlalu banyak berbeda pendapat dan ya ego juga sih. Jadi kita tuh udah sempat rekaman waktu itu gue inget banget. Jadi waktu itu yang ngedirect gue tuh ya musisi profesional lah ya. Jadi yang MD gue tuh emang orang-orang yang udah oke lah ya.
Terus yang megang sound engineering gue tuh yang biasa megang artis-artis Oh, ya kayak Indonesia Main tuh dia. Pokoknya udah oke lah timnya lah. Tapi nggak jadi album tuh ya begitu karena si ini mau gini-gini. Jadi karena terlalu banyak kepala akhirnya udah nggak jadi-jadi. Kalau solo project itu udah kepalanya gue doang gitu. iya sih. Dia, jadi gampang gitu desainnya, eksekusinya. Cet gue bikin album gini 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 gini, temanya gini gini gini, lagunya gini ya. Paling gue ya tadi tunjuk MD1 udah dia cuma ngarahin doang gini gini. Dia ibaratnya dia tahu apa yang gue pengen gitu. Udah selesai. Jadi nggak banyak kepala kan. Kalau banyak kepala tuh wah diskusi nggak jadi. Ya kan Betul. malah nggak enak kan? Iya, Iya, benar-benar. Malah bener. nggak jadi, nggak enak, nggak berkarya, udah deh stuck gitu kan. Kalau solo Iya, project akhirnya kan, bubar. heeh, sama Mas Adef bisa di create Heeh. sendiri gitu. Baik nih, sesi Gitu. terakhir. Jadi gampang kan? Sesi terakhir Mas Ya. Adef. Eh, dari Kudaifa nih, buat teman Pro 2, pendengar Pro 2 FM Solo. Ya. Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan? Silahkan, Mas Adef. Ya kalau mungkin kalau lebih ke musisi dulu ya yang pengen berkarya sekarang udah gampang ya kita udah ada sarananya mungkin ada digital platform gitu. Lu juga bisa dengar lagu-lagu gua di Spotify gitu di Joox. Ya mungkin di YouTube itu kan salah satunya ya. Jadi kita sekarang musisi lebih gampang berkarya ya maksudnya karena udah ada sarananya gitu. Kalau dulu kan mungkin lagu kita mau didengerin orang tuh kan harus masuk ke label gitu. Kalau sekarang kan kita bisa bikin ya indie label kayak gue sendiri kan gue produksi sendiri gitu. Kita jualin CD sendiri, jualin merchandise sendiri. Malah duitnya kelihatan gitu laku berapa tuh kelihatan malah enaknya gitu kalau 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 gue ya kalau Bener. dipegang orang kayaknya gue nggak tahu laku CD gue laku berapa gitu ya kan kalau Ya, ini gue kali ini gue bisa tahu gitu tahu gue bener. jual kaos tuh tahu ya berapa yang laku berapa yang enggak mana yang orang suka mana yang enggak jadi Ya. at least setidaknya lu bisa tahu oh pasarannya begini ya ternyata anak sekarang tuh sukanya jadi lu udah bisa bisa dibilang lu udah jadi lebih bukan musisi lagi jadi seorang bisnismen gitu karena lo tahu eh, mau langkah selanjutnya apa nih stepnya nih gitu jadi lu kayak bukan sekedar oh gue cuma main musik doang enggak kalau sekarang tuh udah ngerangkap semuanya lah ya mungkin kalau lu jago recording lu bisa rekaman sendiri di rumah gitu bikin musik udah lu nggak perlu orang hire buat apa buat handle masalah rekaman lu gitu. Nah, Oke. sekarang tuh lebih mudah sih gitu. Jadi Oke. jangan pernah berhenti bermimpi dan berkarya. Oke. 2B bermimpi dan berkarya. Baik, bisa Ya, tengok ya teman Pro 2 karya-karya Kudaifa di Spotify, YouTube juga ya. ya, Tulisannya sip. CHUDAIVA gitu ya. Ya, konspirasi. Ya, Tambahin konspirasinya. CHUDA Kudaifa, CHUDAIVA konspirasi. Kudaifa konspirasi gitu. Iya, Teman Pro 2. Oke, Mas Adep, mantap. kita akhiri obrolan Siap. malam hari ini. Terima kasih. Maaf kalau aku ada Thank you, salah. bro. Saya juga makasih. Ya, Maaf ya, Mas, eh, kalau ada salah-salah. Insya Allah nanti kita nanti lain waktu ketemu lagi. rekamannya mau kayak rekamannya. Iya. Aman. Oke, Mas Adep, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Wassalamualaikum Thank you, warahmatullahi thank you, thank you. wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman Pro 2, obrolan Rifki Minov barengan Mas Adep dari Kudaifa Konspirasi. Kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau malam-malam nggak boleh galau. Tetap ya di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Your blades are sharpened with precision, flash in your face.